Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman dari India, yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara, diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Maharesi Jayasingawarman dari Salankayana, India, datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 di Kerajaan Salakanagara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi, dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun, dari 358 sampai 382 Masehi. Setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi. Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman, yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu, aliran Vaisnava. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memerhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km, untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan sekaligus sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara cukup banyak dan bervariasi.